Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, kita masuk ke sebuah pembahasan yang penting sekali. Pembahasan ini berkaitan dengan kelangsungan hidup kita di dunia dan di akhirat. Bab tawqiril ulama wal kibar wa ahli al-fadl wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhar martabatihim. Bab tentang menghormati para ulama, menghormati orang-orang besar, orang-orang tua, orang-orang yang terhormat, mendahulukan mereka daripada yang lainnya, menjunjung tinggi majelis mereka, dan menampakkan, memperlihatkan, menonjolkan kedudukan mereka. Subhanallah, siapa yang dimaksud dengan ulama di sini? Sebelum kita membaca ayat-ayat dan hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita perlu mengenal siapa yang dimaksud dengan ulama, yang mungkin terjemahannya ilmuwan, orang yang berilmu. Ilmu apa maksudnya? Yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi adalah orang-orang yang berilmu dalam urusan agama ini. Kenapa seperti itu? Karena ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau itu meninggalkan dua ahli waris. Yang pertama putrinya Fatimah binti Muhammad, yang kedua pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya seharusnya Fatimah itu dapat setengah dari warisan Nabi SAW dan setengahnya untuk pamannya Abbas. Tapi ternyata mereka nggak dapat warisan. Kenapa? Karena para Nabi tidak diwarisi, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas dan perak. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para Nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilm. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka mereka yang mewarisi ilmu Nabi alaihi salatu wassalam, firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mereka yang dimaksud dengan ulama. Yang kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Mereka yang dimaksud dengan ulama. Ahibati fillah, kita tahu kewajiban kita menghormati para nabi, mengagungkan mereka. Maka orang-orang yang mewarisi pusaka dari Nabi SAW, maka mereka memiliki hak untuk dihormati dan dimuliakan. Maka bab ini salah satunya adalah untuk membahas hal itu. Syekh bin Utsaimin mengatakan, dan dengan memuliakan para ulama, maka kita memuliakan syariat. Karena mereka yang membawa itu syariat. Mereka yang menyampaikannya, mereka yang memberikan pencerahan kepada umat. Dan kalau para ulama dihinakan, maka syariat akan dinistakan. Karena para ulama kalau dihinakan, tidak dihormatin, tidak dihargai di depan orang, yang diomongin tentang ulama ini, maka agama yang dibawa oleh mereka akan terhinakan pula. Agama akan diremehkan oleh manusia. Orang akan ngomong yang tidak nyaman, mencaci, memaki para ulama, maka kemudian syariat itu akan hilang. Sebagaimana para pemimpin. Kalau para pemimpin, kita tahu pemimpin diperintahkan kita umat Islam untuk menghormati mereka, memuliakan mereka, taat kepada mereka sesuai dengan yang kita pelajari dalam syariat kita. Kita muslim. Kenapa? Kalau para pemimpin, kalau pemerintah itu dihinakan, diremehkan, maka negeri ini akan kacau. Kalau ulama dihinakan, syariat hilang. Kalau pemerintah disepelekan, maka keamanan akan hilang dari negeri tersebut. Yang ada adalah kekacauan. Semua orang merasa dia berhak memimpin, dia berhak memerintah. Stabilitas negeri itu akan hilang. Manusia akan hidup sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Syariatnya udah dinistakan karena para ulama tidak dimuliakan.
dan negerinya pun akan kacau. Kita tahu di antara mereka yang tidak memuliakan ulama adalah PKI. Sekarang sedang ramai dibicarakan tentang Partai Komunis Indonesia yang para pengamat politik mulai melihat ada gejolak dari orang-orang yang mungkin berpaham komunis itu ingin bangkit. Yang pertama mereka akan habisin adalah para ulama. Nah, karena bertentangan dengan ideologi mereka. Mereka tidak percaya dengan Tuhan. Walaupun mungkin ada sebagian muslim yang mengaku Islam yang berpaham komunis. Nggak ada agama. Para ulama ketika dibunuh, ketika dihinakan, syariat akan hilang dan negeri akan kacau. Maka bab ini bab yang penting sekali. Ketika Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul. Kalau bicara taati Allah, taati Rasul. Siapa yang membawa perintah Allah setelah meninggalnya Nabi SAW? Siapa yang membawa tongkat estafet menyampaikan sunnah-sunnah Nabi setelah meninggalnya Rasulullah SAW? Para ulama. Mereka yang membawa. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin. Pemerintah kalian. Syekh bin Utsaimin memberikan contoh. Ketika orang-orang dalam urusan agama ini kembali kepada pemikiran mereka sendiri. Mereka tidak merujuk kepada ulama ketika dikatakan seperti ini loh pendapatnya para ulama. Oh iya, mereka kan manusia, kita juga manusia. Bahkan muncul orang-orang yang mulai orang-orang kaya. Ya, orang-orang yang berduit. Yang dalam pandangan dia dengan duitnya dia bisa mengontrol para ulama. Ini ustadz nih anak kasih duit. Sehingga ketika ustadz seorang alim ulama ini mungkin dia sering mendapatkan santunan dari orang-orang kaya, dan orang-orang kaya itu jauh dari nilai-nilai keagamaan, ya nggak semuanya, maksudnya ada orang-orang seperti itu. Kadang-kala nih orang ini ingin agama itu sesuai dengan keinginan dia. Sampai ada yang mengatakan karena terlalu banyak duitnya dia, di depan orang-orang dia mengatakan ini Quran kayaknya sudah nggak relevan lagi ya dalam masalah ini, masalah. Masya Allah, siapa engkau? Engkau merasa berat dengan aturan-aturan agama, dengan apa yang disampaikan para ulama. Oke, para ulama ini jamaah, kalau engkau merasa berilmu, semua merasa aku punya pendapat, itu pendapat Imam Syafi'i, ya kan Imam Syafi'i berpendapat, Ana juga punya pendapat. Kita sama-sama manusia, Allahu Akbar. Siapa engkau meletakkan posisimu di kedudukan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Maka hibatillah, begitu pula dengan pemerintah, pemimpin. Ketika dikatakan pemerintahnya zalim, pemimpinnya zalim, dia mulai bicarakan kejelekan pemimpinnya di depan orang-orang banyak agar mereka tidak taat, tidak patuh. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW, isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati. Fa innama 'alaikum ma humiltum wa 'alaihim ma humil. Tugas kalian yang diberikan kepada kalian. Tuh pemimpin punya tugas. Dia wajib melaksanakan tugasnya. Kalau mereka tidak melaksanakan tugasnya, mereka akan dihisab dan neraka akan menanti. Kita, rakyat, punya tugas. Apa tugas kita? Mendengarkan dan taat selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka nih, kalau bicara pemimpin, kalau bicara ulama, pemimpin mungkin urusan stabilitas nasional dan ulama urusan syariat. Dan ada kelompok-kelompok yang mereka mulai menghinakan para ulama di medsos, di media. Ketika kita bicara ulama, ulama itu nggak maksum. Kau pikir ulama itu nggak berbuat dosa? Dia manusia biasa. Tapi mereka berilmu. Ketika memang ada kesalahan yang dilakukan, tafadhol kasih nasihat. Tapi bukan hina. Agar bisa gembira, berbahagia di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.